kepada seluruh teman-teman media, baik media cetak, media pers, dan elektronik, para wartawan dan LSM yang ada di tempat ini. Setelah kita melakukan upacara penaikan bendera yang menjadi rutinitas yang kita lakukan setiap hari Senin pada minggu berkenan, hari ini adalah upacara yang berbeda dengan upacara yang biasanya kita lakukan, karena hari ini ada kehadiran dari teman-teman P3K paruh waktu yang telah hari ini tadi secara simbolis kita bagi surat keputusan pengangkatan sebagai P3K paruh waktu setelah melalui beberapa tahapan dan proses yang cukup panjang, mulai dari pendataan database PKN dan sampai pada pengusulan dengan pemenuhan beberapa syarat menjadi P3K paruh waktu. Dan hari ini tadi kita saksikan bersama di upacara penaikan bendera, walaupun secara simbolis kita membagi petikan keputusan pengangkatan mereka sebagai P3K paruh waktu. Walaupun tidak semua hadir tadi yang 1.512 orang, tapi sebagian besar dari P3K paruh waktu telah hadir untuk menyaksikan pembagian SK P3K paruh waktu di lingkungan Kabupaten Nias Barat. Ini kita lakukan sebagai tindak lanjut dari pertek atau pertimbangan teknis yang telah dikeluarkan oleh PKN Pusat melalui Regional 6, bahwa P3K paruh waktu sudah bisa diberikan surat keputusan Bupati dalam pengangkatan mereka sebagai P3K paruh waktu. Tentu karena ini akhir tahun, kita berharap awal tahun P3K paruh waktu sudah bisa melaksanakan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan harapan-harapan jumlah yang cukup banyak. Ini juga bisa memberikan pelayanan yang optimal di tengah-tengah masyarakat. Tentu perlu kami informasikan juga bahwa banyak beredar informasi yang membuat publik juga agak bingung terkait dengan P3K SK P3K yang telah kita angkat beberapa tahun yang lalu, dan SK-nya telah kita bagi hanya surat perjanjian kerja atau kontrak, masih belum kita distribusikan karena kita memiliki wacana di pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi ulang sesuai dengan kebutuhan organisasi, dalam hal ini kebutuhan pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam memberikan pelayanan yang optimal secara merata di semua unit kerja yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Barat. Kenapa hal ini terjadi, Bapak Ibu? Ini dalam rekrutan P3K dari awal itu terjadi penumpukan sumber daya manusia di salah satu dan di beberapa unit organisasi, sehingga mereka tidak efektif dan optimal dalam melaksanakan tugasnya. Saya ambil contoh di beberapa unit kerja yang ada. Di salah satu unit kerja di sekolah, kita menemukan hanya 3-4 rombel
ada guru mata pelajaran agama sampai 7 sampai 8 orang. Sehingga berdasarkan analisa beban kerja seharusnya cukup 1 orang untuk memenuhi beban kerja sebagai guru agama Kristen. Tentu inilah yang dikerjakan oleh BKPSDM. Pertama, melakukan pemetaan ulang, dan kedua, melakukan redistribusi berdasarkan kebutuhan organisasi. Yang kedua, ketika kapal waktu juga secara resmi tadi kita sudah membagi SK mereka, dan hal yang sama juga dalam hal pengusulan sebelumnya ini juga masih kita menemukan beberapa titik yang masih terjadi penumpukan juga, tidak sesuai dengan kebutuhan real dari organisasi untuk bisa memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sehingga ini pasti kita lakukan secara bertahap. SK pengangkatan secara resmi sudah kita lakukan. Tinggal dalam beberapa hari ke depan, mudah-mudahan pemetaan ini untuk menjadi dasar dalam retribusi segera diselesaikan oleh dinas terkait. Dalam hal ini adalah BKPSD. Walaupun secara keseluruhan kita melihat bahwa kebutuhan sumber daya manusia saat ini dengan jumlah yang ada secara kuantitas kita melihat adalah sudah lebih dari cukup. Tapi mungkin secara kualitas ini perlu menjadi PR dan tugas kita di depan untuk terus meningkatkan kualitas dari masing-masing SDM yang saat ini telah direkrut dan menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Nias Barat. Mungkin ini yang kita lakukan pada hari ini pada tanggal 29 Desember 2025. Ya, kita berharap secara bertahap kita menata semua tatanan birokrasi, terlebih-lebih sumber daya manusia yang mungkin selama ini sudah lama belum dipikirkan dan ditata untuk mengoptimalkan, mengefisiensikan, dan mengefektifkan potensi-potensi yang ada. Tentu ini yang menjadi catatan dan koreksi kita. Hal-hal yang mungkin perlu dibenahi itu menjadi tugas kita membenahi, dan hal-hal juga yang sudah baik tentu itu yang menjadi tugas kita meneruskan itu demi mewujudkan masyarakat Nias Barat cerdas, sejahtera, dan sehat, dan terus bersinar. Demikian, terima kasih. Ya Allah. Ketiga kapal waktu itu tidak mampu daerah, itu seperti apa penjelasannya? Oke. Dari sisi kemampuan keuangan daerah untuk belanja pegawai, kalau kita melihat dari aspek regulasi, maksimal belanja pegawai itu adalah tidak melebihi dari 30%. Tapi yang terjadi saat ini di Nias Barat, belanja pegawai sudah mendekati 50%. Ditambah lagi nanti dengan beban yang baru kita rekrut, yang baru diangkat, ini bisa kemungkinannya lebih dari 50% dari belanja pegawai dibandingkan dengan belanja pabrik. Tentu dalam hal ini, karena ini adalah kebijakan pusat, maka kita dari pemerintah daerah wajib melaksanakan arahan dan petunjuk sesuai dengan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah. Mengenai nanti gaji dan belanja pegawai yang masih daerah belum mampu untuk menganggarkan, tentu terus kita berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Menpan RB, BKN, dan
Kementerian Keuangan tentu karena ini adalah berasal dari kebijakan pusat, saya punya keyakinan bahwa pusat juga telah memikirkan langkah-langkah apa yang dibuat untuk menampung seluruh P3K, baik P3K per waktu maupun P3K per waktu. Tentu kita tidak perlu ragu, pusat mengeluarkan kebijakan, yakin dan percaya saya juga pusat telah juga mempersiapkan langkah-langkah dalam penanganan persoalan ini. Kenapa? Karena persoalan ini bukannya ada daerah Kabupaten Nias Barat yang mengalami, hampir seluruh daerah mengalami hal yang sama. Mengenai jumlah gaji, itu sebenarnya penegasannya adalah minimal berdasarkan dengan gaji yang sudah diterima selama ini. Artinya kalau sumber gajinya dari mana selama ini, baik dari APBD, dari dana BOS, kalau tenaga kesehatan dari dana BOK, tentu nanti dilakukan penyesuaian sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan dari pusat yang ditujukan kepada daerah. Ya, demikian. Satu lagi Pak Bupati, apa aja tindakan pemerintah ketika ada P3K per waktu tidak sesuai perekrutan awal Pak? Oke, setelah keluar SK, tentukan persoalannya. Kalau ada yang memanipulasi data, itu pasti ada pidana. Namanya manipulasi, pasti ada pidananya. Ya, artinya sepanjang ada hal-hal yang tidak benar, tentu informasi ini juga kami harapkan dari masyarakat agar disampaikan kepada pemerintah daerah, dan tentu nanti pemerintah daerah akan memproses dan tentu akan menyerahkan kepada pihak-pihak yang berwajib.